Karena la ilaha illallah ini paling tidak mengandung 3. Mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, dan yang ketiga mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukum-hukumnya. Mengesahkan Allah dari segi zat itu diantaranya dasarnya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bahwa zat Allah itu ahad, bukan wahid. Berbeda Pak antara wahid dan ahad. Kalau wahid itu satu, terdiri dari unsur-unsur. Kita seorang manusia terdiri dari unsur-unsur. Ada unsur roh, ada unsur jasad. Jasad ada unsur kepala, ada badan, ada 2 tangan, ada 2 kaki. Kepala ada 2 mata, hidung, 2 telinga dan sebagainya. Maka disebut kita wahid dalam bahasa Arab. Tapi kalau ahad, dia satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Makanya Allah itu jangan bayangkan seperti kita makhluk. Kalau kita makhluk itu wahid, satu. Kalau Allah salah mungkin untuk istilah kita. Dia tidak sama sekali dengan makhluk. Jadi jangan bayangkan Allah itu punya jasad, punya ruh seperti kita. Ada unsur kepala, badan seperti itu. Dia ahad, Pak. Karena itu dia tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa sedikit pun dengan makhluk. Dia ahad, as-somad, tempat kita makhluk bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Maka dia tidak melahirkan, tidak pula diperanakan. Beda dengan kita makhluk itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya gitu. Itu mengesahkan Allah dengan dari segi zat. Nah, surat ini disebut surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Artinya apa? Murni. Kalau ibu baca di Quran surah An-Nahl ayat 66, dari situ para ulama mengambil makna ikhlas, itu murni artinya. Jadi Allah murni, dia tidak bercampur sedikit pun dengan sifat makhluk, zat makhluk gitu. Karena itu dalam kita mengabdikan diri kepada Allah harus murni untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Baqarah ayat 5. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Jadi la ilaha illallah dalam pengertian mengesahkan Allah dalam pengabdian. La ma'buda illallah. Ilah itu dalam pengertian ma'bud. Tidak ada zat tempat saya mengabdi kecuali Allah. Jadi seorang yang berpegang teguh dengan prinsip la ilaha illallah yang berhak masuk surga itu ketika dia berniat dan bertekad untuk menjalani kehidupan ini semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah. Bukan hanya saat-saat tertentu dalam kehidupan, seluruh kehidupan dia per detik. Bukan hanya saat sholat saja atau saat saum saja. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia fikirkan, apa yang dia tanda tangani, kemana kaki melangkah, semua harus dalam rangka mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan hidup seorang yang berpegang dengan la ilaha illallah itu adalah mengabdikan diri semata-mata lillahi rabbil alamin. Bukan hanya sholat. Sholat disebut di awal memang inna sholati wa nusuki, seluruh ibadah, wa mahyaya, seluruh hidup saya, seluruh hidup kita. Ya tadi mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi. Dan kita siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Bahkan kalau perlu kita korbankan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita. Apa? Nyawa. Siap kita untuk mengorbankan nyawa kita sekalipun. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita jalankan prinsip hidup seperti itu? Ya, itulah la ilaha illallah dalam pengertian pertama. Jadi pantas kalau Rasulullah menjamin barang siapa yang mati dalam keadaan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kalau dia menjalankan prinsip la ilaha illallah seperti itu. Nah sekarang bakti ibu sebagai istri kepada suami ibadah tidak? Belum tentu.
Ibadah itu syaratnya harus dua minimal. Syarat utamanya itu, pertama, yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan dan hukum Allah, sesuai dengan Quran dan hadis. Sudah sesuai? Yang kedua, niatnya harus semata-mata mengharapkan ridha Allah. Baru akan tercapai ibadah. Kalau lillahi rabbil alamin, kita tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau kita mengharapkan pujian dan penghargaan orang lain, kita sudah menyekutukan niat kita karena Allah dengan mengharapkan pujian orang lain. Nah, itu yang disebut ria. Makanya ria itu dikatakan musyrik kecil, menyekutukan Allah dalam niat beribadah. Bapak-bapak sekarang mencari nafkah untuk bisa menghidupi istri dan anak-anak, ibadah bukan? Belum tentu. Ibadah kalau kita niatkan karena Allah, lalu kita tidak akan mau sepeser pun harta haram masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita ikuti betul-betul syariat Allah. Yang halal baru kita terima, yang haram kita singkirkan. Dan tidak ada lagi keluhan-keluhan itu. Apalagi sampai harus ngomong, saya itu sudah capek ini banting tulang mencari nafkah itu. Saya nggak tahu tulang mana yang dibanting-banting itu. Kok mengeluh kepada Allah, mau berbakti, beribadah pada Allah malah mengeluh? Harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan banting tulang, kalau perlu nyawa saya korbankan demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian mengesahkan Allah dari segi zat, dalam zatnya maupun dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.